Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini Desember 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Gemini, oke? Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Gemini, energinya bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, ini kita di part 1 ini kita bahas situasi dan kondisi dia. Dan di part 2 kita akan bahas bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Begitu pula sebaliknya. Dan ekspektasi dia apa? Atau apa yang dia inginkan atau apa yang dia harapkan. Oke, di sini ada Five of Swords kebalik Gemini. The Lovers, The Empress, The Tower, energi kamu ada Six of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Swords, Three of Wands. Oke, Gemini. Oh, sorry. Ternyata tidak begitu jelas. Oke, ya. Situasi dan kondisi dia saat ini ada Five of Swords. Oke, jadi entah apa sebelumnya ya, sebelum Desember, jadi maybe November atau sebelumnya terjadi sesuatu antara kalian berdua. Dan di sini Five of Swords dia ngerasa bahwa situasi dan kondisinya tuh tidak seperti sebelumnya. Jadi mungkin dia bisa bilang hubungan kalian itu tidak secair sebelumnya. Atau di sini dia ini ada Five of Swords kebalik. Ada sesuatu yang dia pikirkan atau ada sesuatu yang dia rencanakan, tapi itu belum benar-benar bisa berhasil atau itu belum benar-benar bisa dia realisasikan. Entah rencana apa ya gitu. Jadi di sini kayak masih ada pergolakan batin. Atau bisa aja ada sesuatu yang belum beres di sini ya, dari kondisi dia ya gitu. Belum beres di sini bener-bener secara physically belum beres ya. Atau pikiran-pikiran dia nih yang semakin rumit atau masih aja rumit atas maybe diri dia atau hubungan kalian dan kamu ya. Oke, The Lovers ini The Empress ini sama-sama kebalik The Tower gitu. Kalau lihat dua kartu ini kebalik, aku rasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri dia gitu. Entah ini perasaan atau hanya sekedar pikiran atau hanya sesuatu yang tertutupi ya gitu. Jadi aslinya nih, misal nih perasaan dia dengan apa yang dia tunjukkan ke kamu mungkin sangat berbeda dan kontras ya gitu. Ini kebalik, tapi bukan berarti dia nggak ada perasaan atau bukan berarti perasaannya hilang gitu, bukan berarti seperti itu. Tapi yang dia tunjukkan ke kamu itu tuh sangat berkebalikan dari realita gitu ya. Jadi kalau realitanya dia sebenarnya masih sayang, ya mungkin dia nunjukin ke kamunya kasih semacam mix sinyal gitu ya. Jadi kalau kamu saat ini pasangan kamu sedang gak jelas nih kasih mix sinyal, ya maybe ini reading ini buat kamu ya. Kalau nggak cocok bisa nonton yang sesuai dengan Moon, Rising, dan Venus kamu ya. The Empress ini, dan dia seakan-akan memang nggak bisa kebaca nih. Dan mungkin kamu nggak bisa tahu juga apa yang benar-benar dia pikirkan, apa yang benar-benar dia inginkan gitu. Di Empress dia tuh
seakan-akan tidak menunjukkan keinginan dia, tidak menunjukkan tujuan dia, tidak mengekspresikan emosi dia gitu. Jadi kayak datar-datar aja, tapi tidak bener-bener dingin ya gitu, tidak bener-bener cair gitu. Jadi kayak masih ada hal yang mengganjal. Hal yang mengganjal ini tidak hanya kamu rasakan gitu, tapi dia pun juga merasakan hal yang ganjal, hal yang ganjil gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang masih dia pikirkan, atau yang ada sesuatu yang masih menjadi pergolakan batin, pergolakan pikiran dia gitu. Ada sesuatu yang memang beberapa hal belum beres di hidup dia, dan ini saling berkaitan satu sama lain gitu, saling mempengaruhi satu sama lain ya. Itu kalau dari dia gitu. Oke, the Tower di sini dia ingin merubah sesuatu, tapi dia orang yang aku rasa cukup udah mengakar, mendarah daging dari sikap, karakter dan lain sebagainya. Jadi dimana seharusnya di sini harus ada perubahan gitu. Jadi mungkin jatuhnya dia masih stagnan, atau dia belum bisa kayak menyadari betul gitu ya apa yang kurang dari dia, apa yang tidak beres dari dia gitu, sehingga nggak ada yang namanya perubahan gitu. Sebelum kita melakukan perubahan gitu, kita kan harus tahu apa yang harus kita rubah gitu. Kenapa orang butuh perubahan? Karena dalam kondisi sekarang itu udah nggak cocok, udah nggak enak, udah nggak nyaman, udah bikin sakit, udah bahkan mungkin udah menyakiti orang, udah mengganggu keharmonisan gitu ya. Itu kalau mereka sadar gitu, kalau mereka tahu gitu. Tapi kalau mereka tidak sadar dan tidak tahu, maka harapan dari sebuah perubahan itu nihil, nggak ada gitu ya. Oke, dan kita lihat dari kamu di sini Six of Pentacles. Aku rasa kamu lagi ada masalah finansial atau pekerjaan di sini yang masih sangat stuck gitu ya. Dan Queen of Wands gitu. Kamu di sini membutuhkan support secara finansial dari pasangan kamu, support secara mental, secara emosi gitu ya. Kamu pengen ngedapat support di sana, tapi kamu pun juga ingin bisa berdiri dengan kaki kamu sendiri, ingin berdaya dengan kemampuan kamu gitu ya. Entah kondisi apa secara detail masalah kamu, tapi di sini Six of Pentacles gitu. Aku rasa kamu ada masalah finansial atau pekerjaan, atau kamu lagi lack of motivation gitu ya. Jadi lagi demotivasi ya gitu, dan kamu pengen dapat stimulus itu dari pasangan kamu, tapi mungkin kamu nggak ngedapetin itu dari dia. Dan Nine of Swords dan Three of Wands di sini kamu ngerasa bahwa hidup kamu sangat stuck, dan hubungan ini juga mungkin akhirnya jatuhnya stuck gitu ya. Nggak ada sesuatu yang bergairah, nggak ada sesuatu yang membuat kamu semangat, nggak ada sesuatu yang membuat kamu optimis gitu. Jadi ketika kamu ngerasa bahwa diri kamu, hubungan kamu, dan hidup kamu tuh tidak happy, tidak bahagia, kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang harus kamu lepaskan gitu. Kamu merasa bahwa ada sesuatu nih yang harus aku lepaskan, dan aku harus mencari hal yang baru untuk ngedapetin stimulus itu, untuk ngedapetin motivasi itu, untuk kamu punya progres di dalam hidup kamu. Di sini ada Three of Wands. Jadi kamu tuh pengen kayak melihat keluar, melihat ke situasi yang baru, atau kondisi yang baru, atau lingkungan baru lah ya gitu ya. Ingin ngedapetin stimulus itu dari faktor eksternal gitu. Dan ini mungkin menjadi hal dimana ketika kita mengandalkan faktor eksternal, termasuk pasangan kita, untuk mendapatkan motivasi hidup, untuk mendapatkan gairah hidup, atau mungkin passion dalam hidup kita, iya kita akan beruntung kalau kita bener ngedapetin itu dari pasangan. Tapi kalau tidak, kita yang akan rugi. Dan
ketika kita nggak ngedapetin itu dari pasangan, sangat ada potensi kita akan mencari terus dari faktor eksternal ya gitu ya. Katakanlah mungkin oke, gue mau ngelepasin ini dan gue mau cari orang yang baru yang bisa kasih aku support, yang bisa kasih aku bla 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 gitu, karena kamu nggak ngedapetin itu dari pasangan kamu. Which is ini adalah PR bagi diri kamu, dimana kamu harus bisa berdaya dengan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa belajar untuk ngedapetin motivasi tersebut dari dalam diri kamu sendiri gitu ya. Kalau stimulus dari luar itu anggap aja sebagai bonus atau sebagai keberuntungan gitu ya. Tapi jangan mengandalkan bahwa kamu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ada stimulus dari luar gitu. Ketika kamu nggak ngedapetin itu gitu, kamu bakal stuck terus dan kamu bakal ngerasa bahwa diri kamu hampa, hubungan kamu pun hampa gitu ya gitu. Meskipun kalau kita ngomongin soal hubungan ini, kamu dan dia memang ada sesuatu yang nggak sinkron ya gitu, dan ini harus disinkronkan satu sama lain di sini. Kita ketika menghadapi sebuah masalah dengan pasangan itu kan tidak luput dari masalah kedirian kita ya. Jadi ketika kita tidak bisa memberi sesuatu pada diri kita, terkadang kita tuh menuntut pasangan kita memberikan hal tersebut kepada diri kita, padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari diri kita gitu ya. Sesuatu yang diberi pasangan ke kita itu adalah bagian dari nilai plus dalam sebuah hubungan, yang mana mungkin kita di saat ada take and give and take gitu ya, saling memberi saling menerima dalam susah dan duka gitu, itu kan dalam bagaimana kita menjalani sebuah hubungan berdua gitu. Tapi kalau urusan kedirian, ya memang itu adalah tanggung jawab dari diri kita. Itu bukan berarti kita nggak bisa meminta pasangan kita untuk memberi cinta A, B, C ke kita, nggak juga. Tapi sesuatu yang pokok gitu, itu sesuatu yang pokok atau sesuatu yang sangat fundamental gitu, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita gitu ya. Ya, ini yang bisa aku sampaikan gitu ya. I don't know bisa dipahami atau enggak, tapi semoga kalian bisa paham maksud aku. Jadi di part 1 ini aku cuma bisa ngebahas ini ya. Di part 2 nanti baru kita akan bahas soal perasaan masing-masing gitu ya. Kalau yang di satu ini kan kita bahas situasi dan kondisi ya gitu ya. Jadi terkadang memang masalahnya tuh bukan masalah dalam sebuah hubungan gitu ya. Terkadang masalah hubungan itu juga itu erat kaitannya dengan masalah kedirian kita gitu. Ada yang gak beres dengan diri kita, diri dia, akhirnya kita nggak bisa memanage masalah-masalah kita atau konflik kita, akhirnya berdampak pada hubungan ya. Dan ini sangat sering terjadi ya. Oke, Gemini, jadi kurang lebihnya seperti ini di part 1. Di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing ya gitu. Jadi bagaimana perasaan dia, ini the lover-nya kan kembali. Kita coba lebih analisa lagi perasaan kamu gimana juga, dan ekspektasi atau harapan atau keinginan dari masing-masing kalian. Oke Gemini, thank you so much for watching. Join aja membership mulai 9 ribuan, kamu bisa akses semua video lanjutan asmara ya. Thank you, bye bye.